Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Para rawuh, para jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Injing punika mangga langkung rumiyin sareng-sareng syukur teng Gusti Allah. Dengan lisan kita bertahmid memuji kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik pagi hari ini, Masya Allah, kita senantiasa diberikan rahmat, hidayah, nikmat oleh Allah Ta'ala. Panjang yuswa, sehat-sehat sedaya. Alhamdulillah. Nantiasa kita berdoa untuk saudara-saudara kita, keluarga besar kita yang saat ini sedang diberikan ujian sakit oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita senantiasa makmurkan masjid kita dengan subuh berjamaah ini bisa istiqomah ngantos kita sedaya mangke pecah, sehingga insyaallah derajat kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Baik Ibu semuanya, masih seputar tentang kematian hati, hati yang mati. Kemarin disampaikan oleh Imam Abu Lais, hatimu mati sehingga doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya kamu mengenal Allah, araftumullah walam tu'addu haqqahu, tapi kamu tidak laksanakan, tidak kerjakan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu baca Quran, baca kitabnya Allah, tapi kamu tidak mengamalkannya. Kamu mengetahui iblis itu musuhmu, tapi kamu tetap mengikutinya, mengikuti tipu daya, bujuk rayu, godaan iblis, setan. Tujuannya pasti menjerumuskan kita kubangan kemaksiatan. Kemudian kamu menyatakan cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu tidak buktikan cinta itu, tidak mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta pada Rasulullah, buktikan cinta kita. Buktinya apa kemarin semuanya? Lisan kita senantiasa basah dengan zikir, sholawat.
yang keutamaannya Masya Allah, ini luar biasa ini. Kemudian mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Soal amal ibadahnya, segala perbuatan Rasulullah SAW tuh ikuti, kita contoh. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini kata Allah, sungguh telah ada pada Rasulullah contoh atau suri tauladan yang baik bagimu. Siapa ingin selamat di hari akhir, maka itu tiru Rasulullah dan perbanyak lisanmu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya. Idza aitum hubbal jannah wa lam ta'malu laha. Kamu menyatakan cinta atau pengen masuk surga, tapi tidak mengamalkan amalan ahli swarga. Nah, ini kita semuanya ini ditangkleti tingkatan iman kados kita sedaya punika. Badahmu pengen apa? Pengen swarga, pengen selamat teng dunia, selamat teng akhirat, dihindarkan dari neraka, dapatkan surga. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, wa qina adzabannar. Kita pengen ingatan niku. Pengen swarga kabeh. Tapi tidak melaksanakan amalan calon penghuni swarga. Mari kita sampaikan banyak ya. Aku pengen mlebu swarga, lesanmu kuwi kudu maca kalimat la ilaha illallah, itu wajib. Aku pengen mlebu swarga. Maka ketika kamu sudah mengucapkan kalimat tauhid, itu berarti kamu sudah pegang kuncinya. Pegang kuncinya swarga. Mudah nih ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini awak itu sedina sebengi sholat 17 rakaat. Itu lengkap ya. Bon pemimpin Pak peng 16 ya. Maca la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang tahiyate loro-loro Pak. Loro nek subuh ping 1. 17 rakaat dikurangi rakaat. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, dan itu insyaallah jadi ucapan yang kita cintai semuanya. Setiap saat dah menghiasi lisan kita semuanya. Insyaallah yang lenggah, yang rawuh ini calon-calon penghuni swarga sedaya. Amin Allahumma amin. Calon Bang. Kemudian kemarin kita sampaikan selalu beribadah, mengikuti caranya Rasulullah SAW, sholatnya, kemudian hajinya, kemudian puasanya, dan zakatnya. Itu ibadah mahduhnya itu mengikuti Rasulullah semuanya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, selalu bertawakal dengan segala apa yang kita usahakan, serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu punya azam, punya cita-cita, maka usaha yang keras, kemudian tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian senantiasa tobat teng Gusti Allah. Senantiasa di lisan kita berhiaskan dengan Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih.
lisane astagfirullah tobat Gusti Allah ning atine ya Allah ngapunten sedaya dosa kula ya Allah kula tobat dumateng panjenengan ya Allah. Ini jadi zikir kita, tobat kita khusyuk, kemudian berjanji di hati tidak mengulangi perbuatannya lagi, menyesali perbuatan yang sudah dikerjakan, berjanji tidak mengulangi, diiringi dengan lisan kita senantiasa berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku jenenge tobatan nasuha. Suhan, bersihkan dari dosa dan syirik. Nah, kamu pengen dapatkan surga, syirik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya itu yang pertama itu dihindarkan dari syirik, dibersihkan dari syirik. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hingga anakku, jangan kamu sekutukan Allah, karena itu kezaliman yang besar. Ini yang pertama, tanamkan itu dibersihkan hatinya dari syirik. Jangan kamu sekutukan Allah, itu zalim yang sangat besar. Artinya tanamkan iman, ujamkan imannya di hati ini. Sudah itu nanti masukin apa pelajaran yang lain, semuanya masukkan. Ya bidul walidain, yang baca Quran, ya ibadah sholat, ibadah muamalah yang lain tanamkan. Setelah nomor 1 itu hindarkan, bersihkan dari sifat syirik. Kemudian ikuti akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW, tanamkan sifat sabar di hati. Sabar namanya. Sabar itu artinya kuat. Kuat menghindari maksiat, kuat kerjakan amal yang baik, kuat dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuat menerima musibah yang Allah timpakan kepada kita sebagai bentuk ujian. Itu artinya sabar. Ya. Ini subuh-subuh seperti ini kadang-kadang kondisi keadaannya gerimis dan menjelang azan subuh, tapi masya Allah tidak menghalangi niat baik panjenengan makmurkan masjid, tetap usaha sampai di masjid pakai payung, pakai mantel, pakai mobil, jamaahnya tetap tidak kurang. Itu artinya sabar, sabar melawan tantangan, rintangan, hambatannya. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersyukur kepada Allah Ta'ala, senantiasa langkahkan kaki kita menuju ke rumahnya Allah ini, menuju ke masjid ini. Setiap dipanggil oleh Allah Ta'ala, qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya sudah tidak kerasan lagi di rumah, selalu bergegas tentang pengen mesti celuki Gusti Allah. Azan itu kan panggilan, seruan, mesti timbali Gusti Allah, mesti timbali Gusti Allah. Timbali apa? Ke masjid untuk menghadap, untuk meminta, untuk berdoa, untuk memohon apa yang kita hajatkan. Itu kan diceluki Gusti Allah setiap dina awake dhewe niku. Celuk ikon jaluk ya Pak, butuhmu apa? Disekarap Gusti Allah. Itu kalau kita cinta ingin masuk surga, maka ini kerjakan amalan-amalan calon ahli surga semuanya. Kemudian berikutnya lagi, takulu narizqallahi
wala tashkuruna, kamu memakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala tapi kamu tidak bersyukur kepadanya, tidak matur nuwun, tidak terima kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita qalbun marid, qalbun mayit, hati yang sakit, hati yang mati. Kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberikan nikmat yang banyak, kata Imam Bulais. Kayaknya terima kasih, matur nuwun itu bahasa Qur'annya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana biar kita senantiasa bisa terima kasih, bisa matur, selalu dan senantiasa diingat-ingat nikmatnya Allah itu. Jadi kita sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala, senantiasa diingat-ingat, nanti kita bisa terima kasih. Ya Allah, Masya Allah, panjenengan paringi setiap saat saged ambekan. Setiap detik bisa menghirup oksigen, saged ambekan, niki pun Masya Allah. Kita bisa matur nuwun, ya Allah, cobi nek mboten ambekan 5 menit mawon, Pak. 5 menit aja pun di stop dening Gusti Allah, wis rata kaya ambekan sik min sugi min 5 menit wae. Ini misalnya lo yakin kok penanten woro-woro ngaturi wuningo 5 menit aja. Kalau kita senantiasa mengingat-ingat itu, kita syukur, kita terima kasih, kita matur nuwun teng Gusti Allah. Ya Allah, Masya Allah. Dan itu dari sejak kita lahir sampai sekarang orang pernah mandek. Hal-hal kecil ini kita ingat-ingat, itu jadi tip untuk kita bisa senantiasa syukur. Cara biar kita senantiasa syukur kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jadi kasih lisan yang sempurna ini, nggak bisa bicara, dikasih kaki bisa jalan. Sementara ada yang duwe sikil ning ora iso mlaku. Ini ada dikasih telinga bisa untuk dengar. Sementara ada orang yang ada telinganya tapi enggak dengar. Kalau kita ingat-ingat seperti itu, baru anggota tubuh kita saja itu sudah luar biasa. Jadi bekal untuk kita bersyukur, terima kasih, matur nuwun kepada Allah Ta'ala. Itu cara biar kita semangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Berikutnya apa? Ingat-ingat janjinya Allah. Janji apa? Janji kepada orang yang syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini kan janji Allah Ta'ala. Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Nanti dibuka juz ke-13. Saya sampaikan Pak nih. Kalau kata Allah, kalau kita mau bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, Allah tambahi kok nikmatnya. Ini kan janji Allah. Tapi kalau kita kufur dengan nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah, ini janji Allah. Diabadikan dalam Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan salahi janjinya, tidak akan bohongi janjinya, tidak akan ingkari janjinya. Gelem syukur ditambahi, nek kufur
Nih, Masya Allah Bapak semuanya. Maka bisa jadi Bapak semuanya sering saya sampaikan kondisi keadaan pandemi yang berkepanjangan ini bagian dari azab Allah. Bisa jadi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Karena banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat tidak bisa dihitung, tidak bisa dihargai dengan apa yang kita punya, tapi justru menggiring kepada kemaksiatan, menggiring kepada kezaliman, menggiring kepada kekufuran jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat istiqomah. Maksiat kok istiqomah. Ya Allah, naudzu bila ini bisa jadi inna azabi lasyadid, bagian dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah setahun belum mereda, belum melandai. Kamu dikasih nikmat tapi tidak dekat dengan saya, kata Allah, tapi justru semakin jauh. Itu bagian azab, bagian kecil aja, bagian kecil. Rasa kemaki, rasa kemendus, rasa sombong. Kamu dengan makhluk saya yang kecil, dilihat oleh pandangan kasat mata, enggak nampak aja, sudah kalang kabut semuanya. Orang sehebat apapun tuh resah, gelisah, khawatir, takut, panik. Ini bagian dari, bisa jadi bagian dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya cetok. Karena yang syukur dengan yang tidak syukur itu banyak yang tidak syukur ternyata. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ini kata Allah. Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang diberikan nikmat yang banyak, yang mau bersyukur itu sedikit. Katahipun dia, Masya Allah, naudzubillah, cuma naudzubillah. Ya, kalau kita ingat-ingat janji Allah seperti itu, insya Allah ya, kita bisa semangat untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terima kasih kepada Allah Ta'ala. Diwujudkan dengan lesan kita senantiasa. Itu dia sih. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu kan perwujudan rasa syukur kita. Syukur bil lisan. Lisannya itu zikir, ucapannya tahmid nih, kalimat tahmid. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian syukur dengan perbuatan. Dengan perbuatan kita ya imtithalul awamirihi wajtinabun nawahi. Tindakan dawuhipun Gusti Allah, ninggal awisanipun Gusti Allah. Syukur dengan perbuatan kita. Semuanya di sholat subuh kanthi jamaah istiqomah niku wujud syukur awake dhewe teng Gusti Allah. Dan Gusti Allah. Kita setiap hari buka Quran, baca Quran, tadabburi Quran, berusaha laksanakan pesan-pesan ayat Quran, niku wujud syukur kita teng Gusti Allah. Itu Qur'ane teng masjid niku kathah niku. Diluangkan waktunya sebagai wujud syukur kita teng Gusti Allah, dibuka, diwaca. Sajake urip teng alam donya menate khotam napa dereng. Itu usahake sajake urip ora ketang sepisan khotam. Dereng lancar Pak Ustaz. Ora apa-apa. Yang penting diwaca. Mengke suwe-suwe lancar lanyah dhewe. Nek seperti itu. Yo kathah niku kersane sing wakaf Quran niku angsal ganjaran.
kathah Quran wakaf niku diwaca niku sing wakaf ketok ganjaran. Ganjaran niku semuanya. Imtitsalul awamiri wajtinabun nawahi. Kerjakan perintah Allah, tinggal larangan Allah. Bismillah. Niat hati kita, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa minta hidayah, petunjuk untuk bisa laksanakan, kerjakan amal kebaikan ini. Hingga dibimbing, dituntun, diringankan, dimudahkan langkah kaki kita oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mendekat kepadanya, berbuat kebajikan, beramal yang baik. Ini semuanya dungo dapat hidayah pendak dino. Kula niku pendak dino untuk hidayah, Pak. Bojo kula jenenge Hidayah. Ndak dino dioyak-oyak Hidayah. Ndak dino. Esuk-esuk ngaten iki, Mas. Blonjo. Semuanya. Tuh, kalau kita bisa bersyukur, menjadikan hati kita hati yang hidup. Nah, hati kita hidup, hati hidup itu artinya mudah kita menerima nasihat, mudah kita dinasehati atau menerima nasihat. Itu artinya hati yang hidup. Karena doa-doa kita mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, takulu rizqallahi wala taskuruna. Memakan rezeki Allah, tapi kamu tidak bersyukur kepada Allah yang menjadikan hati kamu mati. Kemudian yang terakhir, tadfinuna mautakum wala ta'tabiruna bihim. Kamu suka mengubur orang-orang yang mati, tapi kamu tidak mengambil pelajaran darinya. Itu yang menjadikan hati kamu mati. Ikut menguburkan orang yang meninggal dunia, tapi tidak mengambil ibrah atau pelajarannya. Wis padha wae. Dadi ngubur jenazah niku kalih guza-guzu. Wah. Kingko nak ra bali berarti kerasan. Wah. Malah guyon-guyon. Wah, ndek ini nek mati, mati nah ketoke SMS. Wah. Kon nusul penak ketoke. Wah. Ya, wah. Ini tidak ambil pelajaran. Tapi malah guzu. Nih. Karena ketika kita menguburkan itu nasihat, pelajaran bagi kita. Kata tening guru ki wong mati kalih guyang. Nah, itu kan pitutur luhur untuk kita semuanya. Masya Allah. Saat ini saya nguruki, nanti saya juga bakal diuruki seperti ini. Cuma nunggu giliran aja. Dan jatahi masing-masing. Wah, jadi mengambil pelajaran. Sehingga jadi nasihat bagi kita semuanya. Terus bareng ngobrol mayat itu terus semangat ibadah. Wah, aku bakal podo karo jenazah mau. Mati. Cuma nunggu aja, nunggu giliran. Dan sewaktu-waktu bisa terjadi. Wes ora usah nunggu lara sik. Nek jatah entek ya kembali. Ora kudu lara dulu. Banyak orang sehat tahu-tahu meninggal dunia. Nah, itu Masya Allah. Kalau kita ingat seperti itu hati kita sudah ada bekal imannya, itu Masya Allah. Jadi semangat ibadah kita semuanya. Jadi semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki awake dhewe kan durantri Pak ya. Terus ra urut sing sepuh sik mboten.
Itu sepuh-sepuh sehat-sehat. Dan kadang senam ngoten iki dhisik. Ning ketok ya kakek sing sepuh-sepuh sik Pak. Allahu Akbar. Kula niki pun 47 Pak. 47. Patokan kula jeneng Nabi ngaten kok. Jeneng Nabi niku swidak 3. Ngendikane sing Nabi niku zaman sugeng nanti umur umatku itu ya seputar umur yang diberikan kepadaku. Jadi seputar umur Rasulullah itu. Nek saniki pun 47 nek paringi panjang yuswa ya. Nek padha Rasulullah 16 tahun mulai nggih. Nek padha itu karepmu zoom ngono. Nih, minta kita sedih moga-moga nih luwih panjang dari Rasulullah. Ha niku jenenge rasopan. Kanjeng Nabi niku sudah 70 tahun. Nih Pak Fajri niku mun 70 tahun ya ora sopan. Kanjeng Nabi sudah 3. Ini kalau kita ingat seperti itu, masya Allah, cuma segitu hidup kita, Ini kita jadi semangat, Pak. Jadi semangat apa? Semangat ibadahnya. Kita jadi takut apa? Takut dengan Allah. Nggak takut dengan Allah itu reaksinya nyedak. Wedi kok nyedak. Ini kalau tidak dengan Gusti Allah, wong wedi kok ngedok. Tapi kalau dengan Allah makin berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya. Itu yang kita sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayahnya Allah taala. Amin.